Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara sesuatu yang banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu tentang 2 putaran versus 1 putaran pemilihan presiden 2024. Ada cukup banyak lembaga survei dan pimpinannya yang mengatakan dengan penuh kepastian bahwa pemilu presiden 2024 akan berlangsung 1 putaran. Bahkan ada yang mengajak taruhan. Entah karena saking yakinnya atau memang senang taruhan. Yang ingin saya katakan adalah bagi saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Inilah yang barangkali membedakan antara saya dengan mereka. Untuk apa kita taruhan? Ini bukan soal yang harus jadi barang taruhan. Ini soal di mana kita harus diskusi dengan mengangkat data ke atas meja. Izinkan saya kali ini untuk berbicara tentang ini lebih tuntas, sehingga barangkali diskusinya menjadi lebih layak. Dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi dengan kelayakan yang setara. Menurut data yang saya miliki dan Polmark Indonesia miliki, kemungkinan besar pemilihan presiden berlangsung dalam 2 putaran. Dari data mana itu didasarkan? Dari 2 set data yang kami miliki, bahkan sesungguhnya 3 set dengan data sebelumnya. Polmark Indonesia menyelenggarakan 3 rangkaian survei besar dalam pemilu 2024 ini. Antara bulan Januari sampai dengan Maret tahun lalu, tahun 2023, kami menyelenggarakan survei di 78 dapil di seluruh Indonesia. Dapil-dapil DPR RI disurvei dengan 1 dapil 800 responden yang diambil secara random dengan metodologi multi-stage random sampling. Ke-78 set data itulah yang diagregasi menjadi 1 data sehingga mencakup data 78 dapil di 32 provinsi. Pada bulan September 2023, kami menyelenggarakan rangkaian survei yang kedua, yaitu 32 survei dengan 1 provinsi 1.200 responden. Dan di dalam survei ini, 6 provinsi di Papua dikecualikan, tidak disurvei dengan berbagai pertimbangan. Entah karena alasan geografis, alasan teknis yang menyulitkan untuk survei dilakukan maupun alasan politis seperti adanya sistem memilih dengan noken di beberapa tempat dalam jumlah yang signifikan di Papua. Jadi set datanya menyangkut 1.200 responden kali 32 provinsi. Sebelumnya 800 responden kali 78 dapil. Set data yang ketiga adalah survei 32 provinsi pada bulan November yang lalu. 1.200 responden per provinsi dengan multi-stage random sampling. Sehingga tercakup di dalamnya 38.400 responden. Itulah yang diagregasi menjadi data 32 provinsi. Ada yang menyaksikan bahwa data ini berguna. Baik, saya jelaskan. Mengapa 32 survei provinsi yang dilakukan? Karena kami berkepentingan melihat pemetaan provinsi, bukan hanya peta nasional. Peta provinsi ini bisa digunakan untuk memandu kerja pemenangan atau melihat medan secara lebih seksama. Begitu juga dengan 78 dapil, mengapa per dapil? Dikarenakan data dapil itu diperlukan bagi kerja calon anggota legislatif yang kebetulan berasal dari partai yang sedang kami bantu. Sehingga dengan demikian memang seperti itulah desainnya. Dan jangan khawatir, agregasi survei ini dilakukan dengan metodologi yang dijaga secara baik. Tidak setiap provinsi datanya diperlakukan sama, tetapi dibobotkan terlebih dahulu dengan bobot agregasi. Daerah pemilihan yang besar, provinsi yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tentu saja mendapatkan bobot agregasi yang besar setara dengan pemilihnya. Maka ribuan data yang kami dapatkan
kemudian dibobot terlebih dahulu dengan bobot dapil dan bobot provinsi, jadilah dia data agregasi. Mohon maaf untuk penjelasan yang terlalu teknis barangkali, tetapi ini penting sebagai pertanggungjawaban. Nah, sekarang saya masuk ke pokok soalnya. Mengapa saya sebutkan bahwa kemungkinan 2 putaran? Saya akan ambil data terakhir saja, data November dari survei 32 provinsi di seluruh Indonesia kecuali Papua. Datanya memperlihatkan bahwa belum ada satupun pada bulan November kandidat yang melampaui 40% atau mencapai 40%. Saya akan sebutkan elektabilitas masing-masing paslon pemilihan presiden, sekaligus ini untuk mengoreksi beberapa kekeliruan karena ingatan saya yang terbatas ketika saya berbicara dalam beberapa forum yang barangkali videonya sudah menyebar. Ini adalah pembetulan atau ralatnya. Data elektabilitas yang ada adalah pasangan nomor urut 2 memang tertinggi, tetapi angkanya belum mencapai 40%, 38,4%. Pasangan nomor urut 3 ada di urutan kedua, 24,7%, dan pasangan nomor urut 1 ada di urutan ketiga, yaitu 21,3%. Sehingga dengan demikian menyisakan 15,6% pemilih kita yang belum ketahuan pilihannya atau masih merahasiakan pilihannya. Itulah data November. Lalu kemudian barangkali orang-orang yang dengan segera tergesa-gesa merumuskan proyeksi akan mengatakan itu sudah mendekati 40%. Sebentar lagi melampaui 40% dan bahkan mungkin bisa mencapai 50%. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Data kita detailkan. Dan detailnya ternyata menunjukkan hikayat 2 putaran. Bagaimana hikayat itu harus dinarasikan? Begini ceritanya. Jadi, dari sekian banyak pemilih yang terangkum di dalam survei ini, ternyata yang belum mantap pilihannya masih 42,2%. Ini artinya pertarungan sama sekali belum selesai. 42,2% ini adalah mereka yang belum memutuskan pilihan dan pemilih ketiga kandidat, yaitu paslon 1 Amin atau Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar, paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pemilih paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di antara pemilih-pemilih ketiganya masih ada yang mengatakan masih mungkin untuk berubah pilihannya. Digabungkan dengan undecided, dengan yang mereka yang masih merahasiakan, jumlahnya masih 42,2%. Jadi, saudara-saudara sekalian, pada bulan November datanya masih sangat cair, pertarungan masih sangat terbuka. Saya ingin tunjukkan data lain yang memperlihatkan bahwa jangan tergesa-gesa membuat proyeksi seolah-olah 50% gampang dilampaui. Sebab melampaui 50% atau menambah elektabilitas itu berkaitan dengan semua proses demi proses dalam pemilu yang diikuti oleh pemilih. Saya akan perlihatkan satu data yang penting yang kami ambil dari 32 provinsi itu. Data itu adalah data untuk menjawab pertanyaan, kapan ibu bapak saudara memfinalkan pilihan. Jangan terkejut kalau ternyata masih 21,2% pemilih mengatakan di hari H, hari pemungutan suara. 21,2%, itu angka yang besar. Saya yakin angka yang besar ini muncul dikarenakan adanya 3 paslon. Bukan lagi 2 paslon, head to head seperti 2 pilpres sebelumnya. Karena itu, orang masih punya kemungkinan untuk lebih bingung dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi ketika diperiksa, mereka juga mengumpul di para pemilih yang tadinya sudah memilih tetapi belum mantap, terutama di 01 dan 03. Berikutnya, ternyata masih ada 5,2% pemilih kita yang mengatakan akan memfinalkan pilihannya di masa tenang, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Februari. Sehingga ketika dijumlahkan, mereka yang akan memutuskan di 4 hari itu, dari 11, 12, 13, dan berlanjut di hari H tanggal 14, jumlahnya masih signifikan, di atas 1/4 pemilih, 26,4%. Jadi sampai dengan saat terakhir, pertarungan masih akan berlangsung.
Tidak bisa kita bikin kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa mereka akan memfinalkan pilihannya setelah menonton atau mendengar semua debat. Jumlahnya signifikan, 7,6% pemilih. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan akan memfinalkan setelah masa kampanye selesai. Artinya setelah tanggal 10 Februari 2024. Jumlahnya juga signifikan, 7,7%. Itulah para pemilih yang nanti akan menentukan siapa yang akan menang. Dan melihat data yang tersedia ini, maka saya bersetia pada data mengatakan bahwa kemungkinan memang 2 putaran. Sekarang ini memang sedang ada kampanye saudara-saudara untuk membuat 1 putaran. Ada banyak poster, ada banyak banner, bahkan spanduk yang ditebarkan di mana-mana yang intinya adalah 1 putaran saja. Karena lebih cepat, lebih murah, lebih sederhana. Saya yakin pemilih tidak gampang dimobilisasi oleh kampanye semacam itu. Setiap kali ada kontestasi yang memungkinkan 2 putaran, kampanye sejenis memang berjalan. Tetapi terbukti efektivitasnya amat sangat terbatas. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin berbicara tentang tema ini dengan mengatakan bahwa kemungkinan pemilihan presiden 2024 adalah hikayat 2 putaran. Dan kejutan bisa muncul jika memang benar itu terjadi. Boleh jadi yang ada di urutan 1 dengan suara terbanyak di putaran pertama bukan yang akan terpilih. Boleh jadi pemenangnya adalah sang runner-up yang dalam putaran 1 meraih suara terbanyak kedua, tetapi kemudian mendapatkan limpahan suara dari paslon yang tidak lolos. Kemungkinan itu terbuka. Jika ada di antara saudara yang bertanya kepada saya, apakah saya bisa memastikan bahwa memang 2 putaran? Jika ada di antara Anda yang bertanya kepada saya, seberapa yakin saya dengan data ini, bahwa semuanya pasti terjadi? Saudara, tidak ada yang pasti. Kita berbicara tentang preferensi pemilih yang sangat dinamis. Kita berbicara tentang keadaan yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Contohnya debat. Kita tidak pernah tahu debat kelima yang tersisa akan seperti apa. Kita juga tidak tahu kampanye akan berujung seperti apa. Kita juga tidak tahu seberapa besar peranan-peranan faktor tertentu akan berperan. Mobilisasi polisi dan tentara misalnya, politik uang, politik sembako dan BLT dan lain-lain. Semuanya tentu akan punya peranan. Izinkan saya nanti akan berbicara tentang politik uang yang banyak disalahpahami, tetapi tidak sekarang. Dan saya akan tunjukkan bahwa tidak mudah membayangkan serangan Pajar, yaitu serangan di hari H dengan membagi uang adalah jalan yang menjamin kemenangan seseorang. Inilah yang ingin saya sampaikan sekaligus pertanggungjawaban saya. Artinya ketika saya mengatakan kemungkinan 2 putaran, saya punya data. Dan mudah-mudahan saya tidak keliru. Dan kalau ternyata keliru, nanti kita lihat apa yang menyebabkan terjadi perubahan. Demikian saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan pemilu 2024 bukan permainan tapi perjuangan. Selamat berjuang untuk merebut masa depan yang lebih baik. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.